وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada seluruh pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji dimanapun Anda berada. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan petang hari ini kembali kita mendapatkan sejumlah nikmat dan karunia, baik nikmat terkait dengan ad-dini maupun nikmat yang terkait dengan ad-dunyawi. Dan sebagaimana yang terschedule, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad, semuanya ada matannya ya. Nah, itu matannya Adabul Mufrad atau Sahih Adabul Mufrad? Itu dua hal yang berbeda. Adabul Mufrad ditulis oleh siapa? Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Adapun Sahih Adabul Mufrad itu karya siapa? Iya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, sesuai dengan rekaman kajian sebelumnya, ya, sebelum masa pandemi, ya, kita sudah di bab yang ke-94, yaitu babu qisasil abdi. Ini bab membahas tentang qisas, balasan, ya, atas kezaliman yang terjadi atau dilakukan kepada seorang yang statusnya abdun mamlukun, budak atau hamba sahaya. Dan kita masuk ke hadits yang ke-182. Ya. Nah, ya, silakan baca. Fadal. Fadal. Nih, siapa? Abdurrahman Riyadi. Silakan baca. Di depannya. Silakan. Hadis 182. Fadal, ikra, anta. Fadal. Dabbatihi la'auja'tu. Nah, ini hadis 182.
telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafs bin Umar, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dan beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far, di mana beliau mengatakan saya telah mendengar Abu Laylah berkata bahwa Salman radhiyallahu anhu itu pernah keluar, ya, dan fa'idha alafu dabbatihi yatasaqatu. Alaf ini makanan atau pakan ternak, ya. Nah, dan dabbatihi ternaknya. Yatasaqat, apa makna saqata? Jatuh berserakan. Nah, minal ariyi. Ya. Nah, al-ari di sini adalah tempat menyimpan atau menampung pakan ternak. Atau bisa juga tempat makanan ternak yang ada di kandangnya. Ini jatuh berserakan itu makanan ternak. Nah, maka faqala li khadimihi, beliau pun berkata kepada khadimnya, khadim pembantunya atau budaknya, ya, laula anni akhaful qisas, seandainya saya tidak mengkhawatirkan ada qisas, ya, ada balasannya pada hari kiamat, ya, maka la au ja'tuka, saya akan pukul kamu. Ya. Maksudnya pakan ternaknya itu jatuh berserakan disebabkan oleh si budak, ya, si khadim ini. Nah, maka itu kesalahan, ya, itu kesalahan. Hanya saja Salman khawatir pada hari kiamat itu ada qisas, ya. Dan dibedakan, ya, hukuman yang terjadi pada hari kiamat dengan di dunia. Dan secara khusus terkait dengan budak dan orang yang merdeka. Ya. Budak dengan orang yang merdeka. Seperti begini misalnya. Qisas, apa makna qisas? Balasan, ya. Terminologi qisas ada dalam Surah Al-Maidah ayat 45. Ya. Wa katabna, ya, ala dzalika al-anfu bil anfi, ya, al-udhunu bil udhun, atau kama qala Allah Ta'ala, silakan baca. Ya, ditetapkan dalam kitab Taurat itu namanya qisas, dengan baik dengan apa? Al-anfu bil anfi, hidung dengan hidung, uzunu bil uzun, telinga dengan telinga, ya. Juruh, luka dibalas dengan luka yang sama. Ini namanya qisas. Paham, ya? Nah, itu qisas. Iya. Di dunia ini, iya, kalau ada seorang tuan, orang merdeka, iya, melakukan pemukulan atau bahkan membunuh budaknya, maka ini kemudian dibawa ke pengadilan agama. Harusnya kan gimana? Qisas. Qisas tidak berlaku untuk budak dengan orang yang merdeka. Ya, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, la yuqtalu hurrun bi'abdin. Seorang yang merdeka itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diqisas disebabkan dia membunuh seorang budak. Itu di kehidupan dunia ini. Itu hukum, ya. Nah, tapi di hari kiamat itu tidak berlaku. Di hari kiamat setiap kezaliman dibalas dengan kezaliman yang sama. Itulah qisas pada hari kiamat. Nah, jadi dibedakan itu, ya. Perbedaan status hukum seorang budak dengan yang merdeka di dunia ini. Ya. Nah, itu status hukumnya di dunia berbeda. Dan di hari akhirat
Iya, itu kemudian berlaku hal tersebut. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana mengkisos? Misalnya si fulan sudah apa yang paling ringan ya? Detik telinganya budaknya. Ya. Paham ya apa? Menyentil telinga budaknya. Tanpa ada kesalahan si budak. Kalau ini ada kesalahannya, nah tumpah pakannya makanan ternak. Ini tanpa ada kesalahan. Ya. Nah, di telinganya. Nah, secara hukum di dunia tidak ada hukuman budak dengan orang yang merdeka. Tapi di akhirat ada kisos. Makanya itu yang dikhawatirkan Salman. Iya. Dia pukul budaknya ini disebabkan menjatuhkan pakan ternak. Tidak ada hukuman di dunia. Kau bawa ke pengadilan agama mana saja, tidak ada hukumannya. Memang budak dia. Tapi di hari kemudian, di hari akhirat, iya, itu yang dikhawatirkan. Iya. Sebab di sana, iya, walaupun dia budak, dia dizalimi, iya, berlaku hukum umum seperti yang Allah sebutkan dalam hadits qudsi. Ya, ya ibadi, inni haramtu dzulma wa ja'altuhu muharraman bainakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kuharamkan kezaliman dan kuharamkan kezaliman itu di antara kalian. Nah, bagaimana di sana? Apakah si budak ini yang dulu di kehidupan dunia disentil telinganya sama tuannya, di sana juga dia dipersilahkan sentil telinga tuannya? Tidak, jemaah sekalian. Tetapi di sana yang menjadi kisos yang kita bayar atas kezaliman yang pernah kita lakukan itu apa? Amalan soleh. Pahala dari amalan soleh yang pernah kita lakukan. Itu yang dipakai membayar. Ya, itu yang dipakai membayar. Nah, semakin banyak orang yang pernah kita zalimi, maka semakin banyak pula ya, kita akan melakukan pembayaran, penunaian hak-hak. Nah, makanya terkenal ya hadits ya, riwayat Muslim yang Nabi bertanya, atadruna mal muflis? Pernah dengar? Tahukah kalian siapa manusia yang bangkrut pada hari kiamat? Ya. Nah, muflis bangkrut. Terminologi bangkrut orang tahu. Ya, makanya para sahabat menjawab dengan polos dan jawabannya benar. Apa itu? Al-muflisu fina man la mata'a wa la dirhamalah. Orang yang bangkrut itu tidak ada hartanya, habis hartanya. Itu benar. Tapi yang Nabi maksudkan bangkrut pada hari kiamat. Ya. Innal muflis ya alladhi jaa yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang bangkrut itu datang pada hari kiamat, dia datang dengan membawa pahala yang luar biasa. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala dari semua yang pernah dilakukan di dunia ini. Ya. Tapi ternyata bukan cuma itu. Ya, wa ya'ti qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Ternyata selain amal soleh yang dilakukan di dunia, iya, dia juga di dunia pernah menzalimi orang lain. Iya, dia pernah menuduh tanpa bukti si fulan. Dia pernah memukul si fulan. Dia pernah mengambil hartanya si fulan dan akan kembali. Maka didatangkan semua itu. Silahkan minta hakmu. Iya. Dibayar pakai apa ketika itu? Amalan soleh, pahala dari amalan soleh Anda. Iya. Ini bangkrut betul. Iya. Habis itu pahala amalan solehnya. Karena banyak orang yang pernah dizalimi. Ya, banyak orang yang pernah dizalimi. Nah, yang mungkin terbersih di pikiran kita, bagaimana kalau habis habis pahala amalan soleh ini? Nah, masih panjang antrian. Paham ya? Masih panjang antrian yang pernah kita zalimi.
Ya, fa in funiyat min hasanatihi, kalau habis amalan kebaikannya, maka diambil kejelekan dan dosa orang yang pernah dizalimi, diberikan kepada dia. Summa tuliha ilan nar, lalu dia dilemparkan ke neraka. Tidak ada yang bercita-cita menjadi manusia yang bangkrut, tidak ada. Ya, tapi hati-hati, walaupun dengan seorang budak, ya, di dunia, ya, diperhadapkan ke pengadilan syariah, tidak ada hukuman. Anda tidak dihukum, Anda orang merdeka, dia budak. Tapi di kehidupan akhirat, jangan macam-macam. Ya. Nah, ini contohnya di sini budak, tapi ingat, yang banyak terjadi saat ini membantu. Asisten rumah tangga. Pembantu yang membantu kita, entah itu membantu sebagai babysitter kah, atau khusus bagian rumah tangga, atau khusus yang menangani bisnis kita. Ya, kan begitu biasanya orang-orang yang bisnismen ya. Ya, bagus, dia tidak mau pusing. Si fulan kau tangani masalah sayur, si fulan kau tangani masalah ini. Ini semua jangan dizalimi. Ya. Nah, ingat di hari kemudian ada namanya qisas. Iya. Nah, ini dikhawatirkan Salman. Kalaupun dipukul si budak, enggak ada hukuman. Tapi di hari akhirat ada hukuman. Nah, Syekh Zaid ya, bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala mengatakan, ya, bahwa hadits ini dalil ala anna idza'a al-mamluki bid-darbi awil bil qadhfi wa nahwa dhalik as-sadir min sayyidi la yuqadu min sayyidi fid dunya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kezaliman yang terjadi antara si budak dengan tuannya, antara orang yang merdeka dengan orang yang statusnya budak, itu tidak ditegakkan hukuman syar'i di dunia. Ya. La yuhakimuhu indal hakim syar'i fayuqadu minhu kama yuqadul al-hur minal hur. Tidak ditegakkan hukum ya di dunia ini. Tadi saya sudah kasih contoh. Bahkan kalau misalnya ada seorang merdeka, tuan, membunuh budaknya. Apa hukum bunuh dalam Islam? Haram. Apa jinayatnya? Apa hukumannya? Qisas. Ya. Nah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab dalam Al-Qur'an. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Ya, diwajibkan atas kalian qisas di kehidupan dunia ini. Tapi qisasnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Al-hurru bil hurri. Iya, orang yang statusnya merdeka dikisos dengan orang yang merdeka. Al-'abdu bil 'abdi, orang yang statusnya budak dengan budak juga. Tidak bisa dibalik. Misalnya ada orang merdeka membunuh budak. Apakah dikisos orang merdeka ini? Enggak, di kehidupan dunia ini. Ya. Nah, tapi kalau dia membunuh sama budak, baru dikisos. Ya. Tadi kita sudah sebutkan haditsnya. Ya. Nah, itu di dunia. Nah, walakinnahu idza zalamahu bi an qadhafahu mathalan aw darabahu zulman fala budda minal qisasi yaumal qiyamah. Tapi kalau dia pukul itu budak, dia zalimi, dia sakiti tanpa ada alasan yang benar, maka akan ada qisas pada hari kiamat. Ya, lianna Allah azza wa jalla hakamun adlun yaqtassu lil madlumi man zalimihi walau kana sayyidan lahu. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha bijaksana, yang maha adil, akan menegakkan qisas bagi siapapun yang dizalimi ya pada hari kiamat. Nah, kemudian masuk pada hadis 183. Haddatsana Abu Rabi'
Saya baca aja cepat-cepat ya. Nah, aku tunjuk antum. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم telah menceritakan kepada kami Abu Rabi'. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Ala'u dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jamma'i minasyatil qarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh akan ditegakkan yang namanya hak-hak segala sesuatu pada hari kiamat kepada setiap orang yang memiliki hak, sampai-sampai ya yuqadu lisyatatil jamma', kambing yang tanduknya patah, ya, dia dizalimi oleh kambing yang lain yang punya tanduk juga, ya, tanduk dari si kambing. Pernah lihat kambing? Ini kambing menzalimi kambing yang lain. Kambing yang dizalimi patah tanduknya. Ini pun akan ditegakkan pada hari kiamat kisosnya. Akan ditegakkan pada hari kiamat kisosnya. Bayangkan aja kambing. Ya. Nah, jangan macam-macam ya. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Nah, hadzal haditsu fihi bayan kamal 'adlullah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa al-hakamu al-'adlu la tabqa li ahadin madlamah inda ahadin illa wa akhadhuha yawmal qiyamah. Hadis ini menjelaskan tentang kesempurnaan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dialah Allah yang maha adil, yang maha bijaksana. Tidak ada sepotong pun yang namanya kezaliman, melainkan akan ditegakkan ya kisosnya. Ya, melainkan akan ditegakkan kisosnya. Kapan? Pada hari kiamat. Ya. Nah, Masya Allah, berat ini jemaah sekalian. Ya, berat sekali. Ini namanya kezaliman. Ya, kezaliman itu ada 3 macam. Ya. Pertama, kezaliman kepada Allah, dan itu adalah kezaliman terbesar, syirik. Nah, yang kedua, kezaliman kepada makhluk. Ya, apakah manusia secara umum atau kepada khusus kaum muslimin atau kepada binatang, kepada hewan dan yang semisalnya, kepada makhluk. Dan yang ketiga, ya, zalimul li nafsih, menzalimi diri sendiri. Ya, tidak memberikan haknya. Harusnya matanya sudah tidur, nah kasih tegak matanya. Kenapa? Mau begadang. Ya. Dia tidak berikan haknya, dia punya fisik. Nah, sudah waktunya makan, tidak mau makan. Padahal makanan ada. Ya. Bukan juga puasa. Tidak. Nah, dia tidak berikan haknya. Ya. Nah, ini zalimul li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi makhluk dan menzalimi Allah. 3 macam kezaliman. Ya. Dan makanya para sahabat itu ketika turun firman Allah, walladzina amanu ya walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman itu adalah orang yang tidak mengkontaminasi, tidak mencampur adukkan iman dengan kezaliman. Itu para sahabat itu bingung. Ya. Wah, siapa di antara kita tidak pernah zalim? Apa artinya zalim?
Hah? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim namanya. Ya, secara bahasa. Iya, lawannya adalah keadilan. Iya. Nah, zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Iya, saya sering contohkan itu. Peci, tempatnya di mana? Kepala. Kalau kau pasang di kaki sebagai alas kaki, itu zalim sama peci. Sebab tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim namanya. Para sahabat itu bingung. Ini keimanan ternyata tidak boleh campur adukan dengan kezaliman. Wah, gimana ini? Sampai mereka tanya kepada Nabi, siapa yang tidak pernah zalim? Siapa yang tidak pernah zalim? Maka Nabi katakan, laisal amru kama tazunnun. Ini tidak seperti yang kalian sangka. Ya. Yang dimaksud kezaliman dalam ayat tersebut adalah asyirk. Ya. Nabi katakan, alam tasma qaula Luqman li ibnihi. Apakah kalian tidak mendengar ucapan Luqman kepada putranya? Ya. Bagaimana dalam surah Luqman? Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling terbesar. Jadi maksudnya itu ayat tadi, nah inilah tafsir al-ayah bil ayah. Tafsir ayat dengan ayat. Ya. Maksudnya itu kesyirikan dalam surah yang ayat yang tadi adalah kesyirikan. Siapa yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, ini yang mendapatkan jaminan keamanan di dunia dan di akhirat. Ya. Di akhirat, ya, mutlaqul amni atau amnul mutlaq, tidak akan masuk dalam neraka. Iya, orang-orang yang bertauhid. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. Iya, kambing saja dizolimi sama-samanya kambing, ditegakkan hukumnya. Nah, apalagi manusia. Iya. Bagaimana kalau dengan orang kafir? Apakah boleh kita menzalimi mereka? Orang kafir. Takalami. Lah, ya ikhwan. Ya. Tidak boleh kita menzalimi mereka. Tidak boleh kita zalim secara mutlak. Ya. Nah, sampai kepada binatang yang haram saja tidak boleh dizalimi. Contohnya apa? Anjing. Ya. Anjing kulit jalan-jalan di depanmu. Iya. Kau memang benci anjing. Kemudian itu haram dimakan. Haram dipelihara. Terlalu banyak haramnya. Selempar pisik batu. Lah, ya ikhwan. Ya. Antum bawa motor sekalian bam ini saja, sambak ini. Hewan yang haram. Lah. Ingat pada hari kiamat. Ya. Tidak boleh. Ya. Ketemu dengan babi di jalan. Bagaimana dengan babi? Sama. Ya. Belum lagi kalau babi itu ada pemiliknya. Mandrasa kok. Nasuruh kau mak ganti. Ya. Nah, sudah kau sambak itu babinya, tidak dimakan pisik, disuruh ganti pisik. Rugi berapa kali? Iya. Belum lagi mungkin babinya pada hari kiamat dia akan mengadu. Ya. Kambing saja ya. Kambing saja yang dipatahkan tanduknya sama kambing yang lain tanpa kebenaran, dia akan tegakkan hukuman pada hari kiamat. Iya. Saya bahasakan saja ya. Mungkin dia akan mengatakan, apa salah saya nusambaki? Apa salah saya? Kayak gitu. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jam berapa Isya? Masih lama. Enggak, yang benar. 15 menit lagi. Enggak. Saya biasa sholat Isya di tempat lain 7.15, 7.20 sudah selesai. Jam berapa Isya? 7.15. 19. 19 lewat 10. Lagi 5 menit. Bukan lama itu.
Nah, tapi tidak apa-apa aja lama-lama sedikit di sini toh. Iya. Itulah bagusnya kalau apa namanya? Berteman kita dengan pengurusnya toh. Nah, nah, hadits yang ke-100 intinya ini hadits tadi iya memperingatkan kita akan bahaya namanya kezaliman. Ya, akan ditegakkan hukuman nanti. Yang berikutnya masih di bab yang sama, hadits yang ke-185. Ya. Haddatsana Muhammad ibn Bilal telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bilal. Qala beliau mengatakan, haddatsana Imran telah menceritakan kepada kami Imran an Qatadah dari Qatadah an Zurarah ibn Aufah dari Zurarah bin Aufah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man daraba darban iktussa minhu yaumal qiyamah siapa yang memukul dengan dorban satu kali pukulan. Ini pukulan tidak ada alasan yang membenarkannya. Maka apa yang terjadi? Iya, iktussa minhu yaumal qiyamah. Akan ditegakkan qisas pada hari kiamat. Iya. Akan ditegakkan qisas pada hari kiamat. Nah, hadits yang berikutnya ini semakna ya, makanya kita baca juga. Haddatsana خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو الأوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang memukul dengan satu pukulan, dorban, satu pukulan, kezaliman, maka akan dikisos nanti pada hari kiamat. Satu pukulan kezaliman, ya, akan dikisos, dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Nah, kata Syekh Zaid rahimahullah, hadanil hadithani bima'na al-ahadith as-sabiqah ay man i'tada an ghairi bid-darbi aw bi ayyi idha'in walau bil kalami bis-sabbi wasyatmi wal qadhf fa innahu yuqtassu minhu yawmal qiyamah. Kedua hadits ini semakna dengan hadits-hadits yang sebelumnya, yaitu siapa saja yang melakukan perbuatan yang melampaui batas, apakah itu bentuknya pukulan ataupun bentuknya ucapan, cacian, makian, hinaan, tuduhan, maka itu akan dikisos nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia ini tidak segera diselesaikan. Kalau di dunia tidak segera diselesaikan. Iya. Bagaimana penyelesaiannya di dunia? Penyelesaiannya di dunia, Anda bisa memilih salah satu dari 3 alternatif. Satu, Anda membalas dengan balasan yang setimpal. Nah, yang kedua, Anda memaafkan. Yang ketiga, Anda membalas tapi ada plus-plusnya. Paham? Contoh. Apa yang paling umum di tengah manusia? Saya lihat itu di tayangan di YouTube 86, banyaknya itu kejahatan yang terjadi. Subhanallah, ada penikaman, pengeroyokan, perselingkuhan, macam-macam. Pemukulan lah. Pemukulan.
Anda dipukul, plak, dengan menggunakan tangan kanan. 1 kali pukulan. Alasannya apa dia memukul? Tidak ada alasannya. Atau ada alasannya, bukan alasan yang benar. Kenapa kau memukul? Mau kamu memukul? Artinya kan tidak benar itu. Nah kebetulan Anda yang lewat, Anda yang kena. 1 kali pukulan. 3 opsi Anda boleh pilih. Anda boleh balas dengan pukulan yang sama. Berapa kali? 1 kali. Pakai tangan apa? Tangan kanan. Tangan kanan, tangan terkuat dia. Kalau Anda kidal, tangan terkuat Anda kiri, Anda boleh pakai tangan kiri. So, itu tangan terkuat Anda. Berapa kali? 1 kali. Atau ditendang. Tendangan itu macam-macam. Nah, ada tendangan penalti. Pokoknya 1 kali ditendang, Anda balas 1 kali. Itu namanya keadilan. Ini kalau yang seperti ini, Anda tidak dapat pahala. Anda tidak dapat pahala. Yang kedua, Anda maafkan dia. Faman afa wa aslaha. Fa ajruhu 'ala Allah. Ini 1 ayat ini semua masalah ini. Innallaha la yuhibbudz dzalimin. 1 ayat. Anda mau mengambil hak Anda, silahkan. Tapi Anda tidak dapat pahala. Kalau Anda maafkan, Anda dapat pahala. Anda dapat pahala. Atau yang ketiga, di penutup ayat, innallaha la yuhibbudz dzalimin. Anda dipukul sekali, memang Anda juga balas 1 kali, tapi tendangan 3 kali. Pukulan memang, kenapa kau pukul dia 1 kali? Nah pukul kau 1 kali. Kenapa? Bonusnya itu tendangan. Ini zalim. Yang menang ketika itu siapa? Anda kalah. Hati Anda mungkin puas, tapi Anda sudah zalim. 3 tendangan bonus tadi, Anda tidak minta maaf sama dia, kisos nanti pada hari kiamat. Sebab dia cuma memukul sekali, Anda pukul 1 kali, nah kasih bonus 3 tendangan. Ingat, kisos nanti pada hari kiamat. Itu opsinya. Ada pilihan yang terbaik, kata para ulama, kau maafkan. Tapi ini tidak mutlak Tidak mutlaknya bagaimana? Contohnya begini, orang yang melakukan tindak kejahatan, jinayat, kalau dia memang melakukannya khilaf, terbawa emosi, dan itu baru pertama kali dilakukan, maka kata Syekh Utsaimin, lebih baik Anda maafkan dia. Lebih baik Anda maafkan dia. Walaupun boleh Anda bawa ke polisi, boleh. Tapi yang terbaik Anda maafkan dia. Tapi kalau orang yang memang sudah bisa melakukan itu, dia terkenal tukang pukul, dia terkenal begal, kau maafkan semakin jadi-jadi, masuk ke rumahmu, ambil saja, saya maafkan kau, enggak aja, besok datang lagi dia, bagus di sana itu Ustaz, nah maafkan Ki, mungkin biar istrinya diambil, nah maafkan Ki. Orang yang seperti ini, kata Syekh, jangan dimaafkan. Anda, ambil hak Anda, bawa dia ke kantor polisi. Ada penjelasan lengkap Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin masalah itu. Jadi tinggal dilihat, apakah memang ini kalau dimaafkan ini mendatangkan maslahat atau tidak, maka maafkan. Dan ini dibuktikan oleh para ulama Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu pernah rumahnya disatroni pencuri. Dimasuki pencuri. Beliau sedang sholat tahajud, ditangkap itu pencurinya. Ternyata setelah ditanya, dia mencuri itu terpaksa. Dan setelah diselidiki memang benar. Dia bukan pencuri asalnya, tapi karena keadaan terpaksa, ibunya yang sakit. Butuh sekali sampai dia mesti butuh uang sekian. Maka yang terjadi, Syekh bin Baz maafkan. Ini bukan pencuri. Dimaafkan, dikasih lagi tambahan bonus. Setelah itu pulang dari kampungnya dari Afrika, disuruh pulang kerja sama Syekh bin Baz.
Ini bagus, malah bagus sekarang agamanya. Ya. Nah, memang bukan pencuri. Beda kalau pencuri memang. Ya. Nah, tidak usah terlalu banyak pertanyaan, ikhwan. Apakah termasuk zalim kepada makhluk apabila membunuh cicak? Apa hukum membunuh cicak? Hah? Oh, gitu ya. Nah, Anda bisa pukul cicak, satu kali pukulan dia mati, bagus. Ya. Ada enggak haditsnya? Ada. Ya. Wih, makhluk Allah Anda zalim. Bagaimana ini? Begini kata anunya. Penjelasannya. Kezaliman itu dan keadilan itu, ya, itu ditetapkan berdasarkan nas syariat. Bukan sesuai dengan akal dan logika. Ya, contoh. Ada di sini kayaknya enggak ada, bisa saya cari-cari dulu. Enggak ada. Ada orang yang punya 2 istri. Ya. Benar ini. 2 istri. Istri pertama anaknya 3, 4. Istri kedua pengantin baru. Pendapatannya sebulan 10 juta. Kalau menurut logika adilnya gimana? Masing-masing 5 kan? 5 juta untuk istri pertama, 5 juta untuk istri kedua. Ini menurut logika. Tapi itu tuh zalim, itu tidak adil. Ya. Konsep keadilan bukan begitu dalam Islam. Justru yang adil, yang paling banyak kebutuhannya siapa? Istri pertama, 3 anaknya ini. Dia yang lebih banyak. Istri pertama, apa kebutuhannya? Lipstick, gincu. Kasih bamnya berapa? Ya, paham? Itu keadilan. Nah, keadilan yang memang mutasawi sama. Ya, istri pertama dapat rumah. Istri kedua harus dapat rumah. Iya, itu konsep keadilan. Istri pertama mendapatkan jatah apa istilahnya? Nafkah batin. Ya. 2 kali sepekan. Istri kedua juga dapat jatah sesuai kemampuan. Jangan istri kedua dapat jatah 3 kali atau 5 kali sehari. Ya. Istri pertama, ya, la yamutu fiha wa la yahya. Ini zalim namanya. Makanya jangan kau coba-coba mau menikah lagi. Ya. Jangan kau lihat-lihat Ustadz Fulan mau nikah lagi. Ayo semangat. Lihat kemampuanmu, Jess. Ya. Berapa kau punya penghasilan, berapa kemampuan naik. Ya. Saya tidak main-main, ya. Nah, kalau untuk 1 istri saja, ya, kau mesti pakai kutus-kutus. Mau kau tambah 1 istri lagi, UGD kau dapat. Istri jangan main-main. Kau zalimi istri Anda. 1 saja, Anda tidak mampu memberikan servis yang membuat dia nyaman. Ya, itu mau tambah 1 UGD. Ya. Nah, makanya lihat penghasilan Anda untuk 1 keluarga saja pas-pasan. Kadang pas ada, pas dimakan. Mau lagi tambah, Anda menzalimi orang lain. Nggak usah lihat si Fulan, Masya Allah, sama-sama kak peserta kulbar, masa dia 2, saya 1. Jangan lihat dari kemampuan. Ya. Anda mau datang pada hari kiamat dalam keadaan miring. Ya. Nah, tapi kenapa lagi ke sana? Nah, ya, 1 lagi ya. Ini pertanyaan masuk lewat ponsel, lewat WA. Ya, saya minta yang bertanya itu terkait dengan ini saja ya, supaya tidak terlalu pusing kita. Nah, ini pertanyaan. Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya, apakah pelaku syirik akbar itu dihukumi kafir? Walaupun belum sampainya beberapa alasan kepada dia, seperti tidak mengetahui hukum,
tidak sengaja, karena dipaksa. Jazakallahu khairan. Berarti ini pertanyaan. Apakah pelaku syirik akbar dihukumi kafir? Iya. Sebelum ditegakkan hujjah. Ya. Nah, jadi misalnya ada orang yang melakukan syirik akbar. Apakah dihukumi kafir? Iya. Padahal dia tidak tahu atau tidak sengaja atau dipaksa. Nah, di sini saya akan sebutkan ketentuan umum yang ringkas. Ya. Pertama, orang yang melakukan kesyirikan yang syirkul akbar, ya, orang yang melakukan syirik akbar, syirik yang besar, seperti meminta kepada penghuni kubur, ya, menyembah pohon, menyembah batu, ya, itu perbuatannya. Atau dia punya keyakinan, ya, misalnya Islam bukan agama yang benar, sholat tidak wajib, ini semua kekufuran. Ya. Nah, ini hukum umum yang berlaku untuk dia kafir. Hukum umum. Ya. Hukum umumnya bagaimana? Barang siapa yang melakukan ucapan atau perbuatan atau meninggalkan atau keyakinan yang kufur, maka dia kafir. Ini kalimat barang siapa. Tidak menentukan individunya. Paham maksudnya? Ya, paham ya? Tidak langsung ditunjuk si fulan kafir, tidak. Tapi barang siapa yang melakukan ini itu kafir. Paham? Kemudian untuk orang yang ketentuan umum ini, ya, ada namanya takfir muayyan, takfir secara a'yan, secara individu. Iya, ini butuh persyaratan dan hilang penghalang. Bingung? Bingung ya? Iya. Ada namanya takfir mutlak, takfir umum. Siapa yang melakukan kekafiran ya kafir. Iya kan? Nah, untuk memastikan dia ini kafir, ya, untuk memastikan dia kafir, iya, dan keluar dari Islam, halal darahnya, halal hartanya, dia nanti di neraka, maka mesti memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Satu, dia mesti mukallaf. Apa itu mukallaf? Akil balik. Ya, akil balik. Orang gila Anda tidak boleh kafirkan. Gimana cara orang gila? Ya, orang mabuk. Kemudian balik. Anak kecil, ya, anak kecil menghina Islam, apa segala macam, tidak bisa, dia belum balik. Rufi al-qalamu an salas, kata Nabi, ya, diangkat pina dari 3 golongan. Salah satunya, ya, anak yang belum balik. Ini syarat pertama, balik, mukallaf. Ya, mukallaf itu akil dan balik. Yang kedua, ilmu. Iya, dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya. Ya. Penghalangnya apa? Jahil. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah ikhtiar. Pilihannya sendiri. Bukan dipaksa. Ya. Bukan dipaksa. Ya. Yang keempat adalah iradatul kufri. Memang dia menginginkan kekufuran. Ya. Memang dia menginginkan kekufuran. Ini semua ada juga penghalang-penghalangnya. Ilmu penghalangnya kejahilan. Ya. Tidak mukallaf lawannya tidak mukallaf. Ya. Kemudian ikhtiar, pilihan sendiri, lawannya ikrah, terpaksa atau dipaksa atau dia didiskriminasi. Iya. Kemudian iradatul kufri, memang dia menginginkan kekafiran. Lawannya apa? Adamul qasdi, tidak sengaja. Ya. Ini kalau terpenuhi, ya, dan ini ditegakkan oleh para ulama atau orang berilmu yang memang mapan dari sisi keilmuan, tidak sembarangan. Paham sampai di sini? Ya. Bedakan hukum takfir secara mutlak dengan takfir muayyan. Ya. Kita lihat
ada orang yang menyembah pohon. Kita katakan barang siapa yang menyembah selain Allah kafir. Tapi kita tidak mengatakan si fulan itu sudah kafir. Paham maksudnya? Ini si fulan ini tegakkan hujah dulu. Kau tahu enggak itu haram hukumnya? Ya. Apakah dia balik atau tidak? Iya. Apa maksudmu? Sengaja kah atau bagaimana? Ya. Nah, atau dia mengucapkan ucapan kafir. Iya. Kita katakan siapa mengucapkan ucapan kekufuran kafir. Tapi untuk menegakkan untuk dia, ya, ini dibutuhkan persyaratan dan hilang penghalangnya. Paham sampai di sini? Ya. Ini kadang tidak dipahami. Ini yang menyebabkan afwan banyak terjadi kerancuan. Yang anehnya dia sandarkan itu kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal itu pemahaman ISIS. Ya, sembarangan dan serampangan mengkafirkan. Iya. Contoh, man lam yahkum bima anzalallah. Iya, ini ayat-ayat yang dibawakan ayat-ayat mutlak. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Nah tunjuk satu persatu. Padahal untuk menunjuk satu persatu itu namanya takfir muayyan. Anda tegakkan hujah dulu. Paham maksudnya? Ya? Iya, bedakan takfir mutlak dengan takfir muayyan. Iya, dan ada juga saya sempat singgung secara ringkas, iya, di apa itu ketika menjelaskan hukum salat di belakang pelaku kesyirikan yang akbar. Ya, kita tidak salat di belakangnya. Kalau kita tahu dia melakukan kesyirikan akbar. Iya, tapi untuk mengatakan dia ini sudah keluar dari Islam, halal darahnya, pasti di neraka, tegakkan hujah dulu sama dia. Ya, tegakkan hujah dulu sama dia. Bisa dipahami ya? Hukum mutlak dengan muayyan. Bedakan dua hal tersebut. Kalau tidak bisa dibedakan, rancu. Anda akan terjatuh ke dalam pemahaman yang sesat dan mudah mengkafirkan orang lain. Ya. Nah, saya kira cukup. Ini cukup berat pertanyaan ini. Ini ringkas ya. Nah, dan tadi semua syarat-syarat itu rata-rata ada rinciannya. Ya, hanya saja pembahasan kita tidak terkait masalah ini. Dan itu terkait pertanyaan. Saya kira cukup. Sudah lewat. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.